Menjelang sore di kediaman Chon Tae-san, Mu Hyuk melangkah masuk, sambil berkata, "Kakek, aku sudah kembali. Aku kira kau akan kembali lebih cepat, ternyata terlambat juga. Sebenarnya akhir-akhir ini kau itu sibuk ngapain?" tanya Chon Tae-san. "Tadi aku habis pergi mengunjungi Paman Suhan," jawab Mu Hyuk santai. "Suhan, ngapain kau mengunjungi Suhan?" tanya Chon Tae-san heran. "Ada sesuatu hal yang ingin ku pastikan." "Ingin kau pastikan, apa?" "Kakek, apa kakak selama ini sudah tahu?" ujar Mu Hyuk serius. "Tentang ibu dan ayahku, yang meninggal bukan karena kecelakaan lalu lintas, namun karena pembunuhan berencana," terang Mu Hyuk. Mendengar ucapan Mu Hyuk, Chon Tae-san terkejut. "Lalu tentang Paman Chon Suman dan Paman Chon Suhan yang juga terlibat dalam pembunuhan itu?" Chon Tae-san memejamkan matanya dalam. Melihat sikap kakeknya, Mu Hyuk berteriak marah, "Kakek selama ini sudah tahu kan? Tapi kenapa kakek sampai sekarang tidak mengatakan apapun tentang itu padaku? Apa kakek berharap agar aku terus memanggil orang-orang yang membunuh orang tuaku itu sebagai paman? Lalu apa kakek tidak berpikir akan jadi sebenci apa aku pada kakek kalau aku terlambat mengetahui kebenaran itu?" Melihat kakeknya tak bereaksi apa-apa, dalam hati Mu Hyuk bergumam, "Sekarang akhirnya aku paham. Apa alasan kakek tidak mengusirku dan terus menjagaku di sisinya meskipun kakek tidak menyukaiku? Yaitu karena rasa bersalah pada ibu, serta karena rasa cemas akan mewariskan seluruh hartanya pada anaknya Chon Suman yang bahkan rela membunuh saudaranya sendiri. Tetapi kakek pada akhirnya meninggal tanpa bisa membereskan semua itu. Dan aku pun juga berakhir mati di tangan mereka berdua itu." Mu Hyuk mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya. "Kau udah tahu sampai mana saja?" ujar Chon Tae-san. "Aku dengar kalau Paman Suman meminta bantuan suatu perkumpulan bernama Chongpung untuk membunuh ibu hingga ayahku juga. Sebenarnya perkumpulan Chongpung itu apa? Atas alasan apa perkumpulan Chongpung itu mau disuruh membunuh ibu?" Mendengar itu Chon Tae-san memejamkan matanya. "Alasan kenapa Misuk berakhir seperti itu adalah semua karena salahku," ujar Chon Tae-san. Mendengar ucapan sang kakek, Mu Hyuk heran. Perkumpulan Chongpung adalah suatu organisasi yang memiliki kuasa besar dalam mengendalikan dunia politik dari balik layar. Kalau ingin menjalankan suatu bisnis tidak peduli meskipun bisnis itu adalah pinjaman ilegal, tetap saja membutuhkan bantuan dari mereka. Dulu aku pernah memperluas relasiku dengan bantuan mereka demi mengembangkan bisnis ini agar bisa menjadi lebih besar lagi. Tapi setelah itu mereka mulai menuntut hal-hal yang semakin tidak masuk akal setiap saatnya. Chon Tae-san mengingat masa lalu. "Pergi kalian, mulai sekarang aku tidak sudi memberikan uang 10 an pun untuk kalian. Ketua Chon, kalau Anda terus seperti ini, kami yang akan kerepotan. Bukankah waktu itu Anda sudah berjanji, kalau kami meminta sesuatu, kapanpun itu Anda pasti akan mengabulkannya? Jangan bercanda, kau pikir sudah berapa banyak uang yang kau curi dariku hingga saat ini? Mulai sekarang aku tidak ada hubungannya lagi dengan perkumpulan Chongpung. Jangan mencariku lagi untuk selamanya." "Baiklah, untuk sekarang, kami akan kembali lebih dulu. Namun, Anda pasti akan menyesal, Ketua Chon." Kemudian tidak lama setelah itu, mereka membunuh Misuk, dengan maksud memberikan peringatan padaku yang telah menolak permintaan mereka. Apa perkumpulan Chongpung memang sebuah organisasi yang sekuat itu, hingga bisa menakut-nakuti orang seperti kakek? Setelah kejadian itu aku setuju untuk kembali bekerja sama dengan perkumpulan Chongpung, dengan syarat, mereka harus berjanji tidak akan pernah menyentuh keluargaku lagi untuk yang kedua kalinya. Suman memberitahu tentang Misuk yang sudah memutuskan hubungan denganku itu juga karena ditekan oleh perkumpulan Chongpung. Suman jadi seperti itu juga hanya karena terjebak oleh rencana mereka. Hanya terjebak oleh rencana mereka ya, timpal Mu Hyuk tak percaya. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, "Tidak, kakek masih belum tahu semuanya. Kakek masih belum tahu seberapa serakahnya kedua anak laki-lakinya itu." Lalu Mu Hyuk berkata, "Aku tidak tahu kalau kakek ternyata sepercaya itu pada mereka, tapi aku tidak bisa mempercayai itu. Meskipun itu adalah rencana perkumpulan Chongpung, pada akhirnya orang yang mendapatkan keuntungan paling besar atas meninggalnya ibu adalah kedua pamanku itu. Oleh karena itu, seumur hidup aku tidak akan pernah memaafkan mereka berdua." "Mu Hyuk," ujar Chon Tae-san, meninggikan suaranya. "Lalu, balas dendamku tidak akan meninggalkan sisa sedikit pun," lanjut Mu Hyuk yakin. Mendengar itu Chon Tae-san terdiam. Lalu Chon Tae-san berkata, "Meskipun begitu mereka berdua adalah saudara-saudaramu. Kalian semua sama-sama anak keturunanku. Apa kalian memang harus berselisih seperti itu?" tanya Chon Tae-san bingung, memegang keningnya penuh beban. "Kalau begitu kakek sendiri saja yang membereskan paman. Aku mohon, Ketua Chon." Mendengar ucapan cucunya, Chon Tae-san heran. Kalau kakek tidak membereskan mereka berdua sekarang, pada akhirnya mereka pasti akan mengambil nyawaku juga suatu saat nanti.
Dalam hati Mu Hyuk bergumam, sekarang bagiku kakek sudah bukan lagi sosok bagaikan gunung tinggi yang tak akan pernah bisa dicapai, namun hanya seorang lansia yang lemah dan kesepian, sama seperti nenek. Dalam kegundahannya, Chon Taesan berkata, meskipun begitu, bagaimana bisa aku membunuh anakku dengan kedua tanganku sendiri? Tidak, aku tidak akan pernah bisa, bahkan sampai aku dikubur di dalam tanah. Setidaknya singkirkan saja mereka dari pandanganku, lanjut Mu Hyuk tegas. Usir mereka pergi ke tempat di mana aku tidak akan bisa melihat mereka lagi. Ambil kembali semua yang mereka miliki dan buat agar mereka tahu apa salah mereka. Kalau kakek bisa melakukan itu, aku tidak akan membunuh mereka. Kalau aku serius, aku bisa saja membunuh mereka kapanpun itu, gumam Mu Hyuk dalam hati. Tapi, aku tidak ingin membuat kakek merasakan rasa sakit atas kehilangan keluarganya lagi. Chon Taesan terdiam, memejamkan matanya dalam. Kalau tidak bisa seperti itu, biar aku saja yang pergi, ujar Mu Hyuk, bangkit dari duduknya. Namun setelah itu, aku akan membesarkan kekuatanku sendiri dan kembali untuk membalaskan dan berku pada mereka hingga tuntas. Terima kasih telah merawatku hingga saat ini, kakek, ucap Mu Hyuk menunduk sopan. Melihat Mu Hyuk yang hendak melangkah pergi, Chon Taesan mencegah, Mu Hyuk. Tunggu sebentar. Mu Hyuk hanya melirik saja. Melihat tekad Mu Hyuk, Chon Taesan berkata, baiklah. Aku akan melakukan, seperti yang kau minta. Di kediaman Myungsu, suara pintu diketuk kencang. Siapa? Gumam Myungsu membuka pintu. Oh, ujarnya setelah melihat sahabatnya yang berdiri di depan pintu. Mu Hyuk, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba datang jauh-jauh ke sini? Di rumahmu ada sojukan? Tanya Mu Hyuk. Mu Hyuk langsung meneguk minumannya. Melihat sahabatnya, Myungsu berteriak marah. Woi Mu Hyuk, kau sudah gila ya? Bisa-bisanya kau langsung menuju satu botol salju gitu. Kau sebenarnya ada masalah apa? Kalau kau sampai datang ke Busan, apalagi ada masalah di rumahmu. Ringis Mu Hyuk. Mu Hyuk, kau kenapa menangis? Tanya Myungsu heran. Ibu dan ayahku benar-benar kasihan, ujar Mu Hyuk tak bisa menahan air matanya. Sementara di ruangannya, kini Chon Taesan terdiam, penuh kegundahan yang menyesakkan dada. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di saat putriku mati, katanya pelan, suaranya bergetar menahan sesal. Meskipun aku tahu, semua itu adalah rencana dari Soman dan orang-orang brengsek perkumpulan Chongpung itu. Ia menatap kosong ke arah sekretarisnya, Myung-hon. Kau juga pasti sangat membenciku, kan? Kau menganggap Misuk sudah seperti kakak perempuanmu sendiri. Sekilas, bayangan masa lalu terlintas, saat Misuk tertawa lembut, menepuk bahu Myung-hon dengan penuh kasih. Kini semua hanya kenangan yang menyakitkan. Sekretaris Ha terdiam, tidak ada kata yang bisa menjawab luka itu. Myung-hon, panggil Chon Taesan lirih. Ya, ketua, jawab Ha menunduk. Kalau aku dan perkumpulan Chongpung benar-benar akan berperang, menurutmu, apakah aku bisa menang? Salah satu di antara kami pasti akan menghilang. Menurutmu, siapa? Sekretaris Ha menarik napas berat sebelum menjawab. Seperti yang Anda tahu, ketua, Chongpung bukan organisasi yang dipimpin oleh satu orang. Meskipun Anda berhasil memotong satu kepala, akan selalu muncul kepala baru, menggantikan dan mengulang dosa yang sama. Chon Taesan menatap tajam. Lalu bagaimana kalau aku gunakan buku besar yang kupegang itu? Tangannya menggenggam meja. Buku besar yang sejak dulu kupakai untuk mencatat semua transaksi antara aku dan politisi, birokrat, serta tentara-tentara yang berhubungan dengan Chongpung. Sekretaris Ha menjawab dengan nada berat. Kalau begitu, probabilitas kemenangan Anda akan naik menjadi 50%. Ia berhenti sejenak. Tapi begitu Anda menggunakan buku besar itu, segala kekuasaan dan kekuatan Anda akan menghilang. Meskipun menang, Anda akan kehilangan segalanya. Harta, keluarga, bahkan nyawa Anda sendiri. Chon Taesan memejamkan mata. Hao, ia menghela napas panjang. Jadi maksudmu, meskipun aku gunakan senjata terkuatku, peluangku hanya 50%. Ha menunduk. Perkumpulan Chongpung hanya menunggu Anda meninggal, ketua. Karena bagi mereka, Chon Suhan atau Chon Soman adalah lawan yang jauh lebih mudah. Chon Taesan menggertakkan gigi. Jadi mereka menunggu Suhan dan Soman mewarisi hartaku, agar bisa bekerja sama dengan Chongpung sepenuhnya. Ia berdiri perlahan, matanya tajam seperti baja. Myung-hon, ambil semua hal yang telah kuberikan pada Soman dan Suhan. Suara teriakan menggema di ruang kerja yang mewah. Apa? Cerai? Tiba-tiba apa maksudmu itu? Chon Taesan menahan emosi di ujung telepon. Masalahnya bukan karenamu. Saat ini keluargaku sedang bermasalah. Jadi tolong maklumi, kau tidak perlu terlalu memikirkan ini. Ujarnya datar, tapi tegas. Suara di seberang meninggi. Apa maksudmu tiba-tiba bicara soal cerai? Bagaimana dengan anak-anak? Rencananya aku akan mengirim Soman ke luar negeri. Untuk anak-anak dan cucu kita. Biar kau yang rawat. Aku yang akan urus harta warisan mereka. Sebentar lagi Myung-hon akan datang ke sana. Panggil Gi Kyung saja untuk tangani dokumennya.
Seseorang di seberang menggertakkan gigi. Bergumam dengan nada getir, selalu saja memerintahku seperti aku bawahannya. Aku tidak bisa terus diperlakukan seperti ini. Jadi sekarang kau menyuruhku menuruti perintahmu. Tanpa penjelasan apapun, apa kau pikir aku ini pecundang yang selalu menunduk di hadapanmu? Chon Taesan menarik napas panjang. Jangan salah paham, tidak mungkin aku merendahkan pemimpin Samsung Group. Aku hanya sedang menghadapi masalah keluarga. Tolong maklumi. Tapi jangan abaikan perkataanku. Jangan lupakan, aku masih bisa berganti jalur dan mendukung kakak tertuamu. Orang di seberang terdiam. Kata-kata itu menohok seperti pedang di dada. Kalau Ketua Chon benar-benar menggandeng Seo Manggeong, gumamnya dalam hati, posisiku tidak akan aman. Apa kau sekarang mengancamku? Bukan ancaman, jawab Chon Taesan tenang. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Jadi dengarkan baik-baik, jangan memperumit ini. Myung-hon akan segera datang, siapkan dokumen, dan tanda tangani. Telepon itu dibanting keras. Tua bangka sialan, teriaknya penuh amarah. Bangsat, sampai kapan aku harus diam? Cerai, itu artinya dia mau memutuskan persekutuan denganku. Apa jangan-jangan dia bersekongkol dengan Seo Manggeong? Ayah, aku mampir, abis beliin baju buat Jisoo, ujar anak perempuannya riang. Tapi sang ayah berteriak marah. Sebenarnya apa yang sudah kau lakukan? Sampai Ketua Chon menyuruh kalian cerai sekarang juga. Apa, cerai? Suaranya bergetar, ayah bilang begitu. Omong kosong, bentak ayahnya, dia nyuruh kau tanda tangan dokumen itu tanpa hitung pembagian harta apapun. Sekretaris H sedang dalam perjalanan bawa dokumen itu. Apa maksudnya itu? Apa kau nggak dikasih tahu sesuatu sama Soman? Dia memang sempat bilang abis menemui ayah mertua, tapi belakangan dia bahkan jarang bicara denganku. Suasana membeku. Pak Ketua, ujar bawahannya. Sekretaris Ha Myung-hon sudah tiba. Sudah lama tak jumpa, Ketua. Ibu Direktur, sapa Myung-hon sopan. Ini dokumen perceraian Anda dengan Direktur Chon. Apa ini sungguhan? Tanya istri Chon Soman, wajahnya pucat. Sebenarnya apa alasannya? Saya tidak bisa memberitahu Anda, jawab Myung-hon singkat. Hikyung menatap surat di tangannya dengan gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Hikyung, tanda tangan saja. Cepat tanda tangan dan berikan pada Sekretaris H. Ayah. Bagaimana bisa aku cerai di umurku yang setua ini? Lalu bagaimana dengan anak-anak? Apa kau pikir orang itu bisa dibujuk? Cepat tanda tangan saja, teriaknya dengan nada patah. Jisoo hanya bisa memeluk ibunya yang menangis. Chon Taesan si brengsek itu, gumam Hikyung di dalam hati. Kakek, bisik Jisoo lirih. Sebenarnya apa yang kakek pikirkan sampai tega seperti ini? Apa ini ada hubungannya dengan Kim Woo-hyuk? Sin, kantor Chon Soman. Chon Soman menatap surat cerai di tangannya dengan wajah menegang. Saya sudah mendapat tanda tangan dari nyonya, kata Sekretaris H. Sekarang tinggal Anda, Pak Direktur. Bangsat, apa kau sudah gila? Siapa kau? Seenaknya nyuruh aku cerai. Kertas itu dilempar keras, berserakan di lantai. H memungutinya satu persatu, lalu menatap tajam. Ini perintah dari ketua. Kalaupun Anda menolak, proses perceraian akan tetap berjalan. Perceraian, maksudnya ayah ingin memutus hubungan dengan Samsung Group. Hubungan yang kubangun lebih dari 20 tahun. Jiwon dan Jisoo sebentar lagi akan bekerja di Samsung Group. Kalau mereka jadi pewaris, keluarga Chon akan menguasai semuanya. Bukankah itu yang ayah mau sejak awal? Ha menatapnya dingin. Sebaiknya Anda segera selesaikan perceraian ini. Dan bersiaplah pindah ke luar negeri. Apa? Jadi ini semua gara-gara si bangsat Woo-hyuk itu? Ya, ayah ingin mewariskan semuanya pada dia. Sial, apa tua bangka itu benar-benar sudah gila? Jaga ucapan Anda, tegas Sekretaris H. Kalian pikir aku bodoh? Apa kalian pikir aku akan diam saja? H menatap lurus ke matanya. Kalau Anda berniat meminta bantuan pada Chongpung, urungkan niat itu. Soman menegang. Kenapa kau tiba-tiba bahas Chongpung? Aku nggak tahu apa-apa. H mengepalkan tangan. Sebenarnya kenapa Anda melakukan itu? Nona Misuk menolak warisan berdarah itu dengan sukarela. Memutus hubungan dengan ayahnya sendiri. Tapi Anda, kenapa Anda membunuh Nona yang seperti itu? Ruangan itu sunyi. Chon Soman terdiam kaku. Semua warna di wajahnya lenyap. Di balik kemewahan dan kekuasaan keluarga Chon, tersimpan dendam, dosa, dan warisan berdarah. Dan pada akhirnya, kebenaran hanya akan datang bersama kehancuran. Sekretaris H menatap Suman dengan tatapan tajam. Udara di ruangan itu menegang, seperti pisau yang siap menebas keheningan. Bukan gitu, Myung-hon. Itu hanya salah paham. Chon Soman berusaha bicara terbata-bata. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Ngapain juga aku membunuh Misuk? Bukan aku yang bunuh, sumpah bukan aku. Sekretaris H tetap diam, sorot matanya dingin seperti batu.
Tak ada sedikit pun rasa percaya di wajahnya. Aku akan pergi menemui ayah sekarang dan meluruskan kesalahpahaman. Ketua tidak akan menemui Anda, sahut sekretaris H sarkastik. Kalau Anda tetap memaksa pergi ke rumah, saat itu juga ketua akan memutuskan hubungan darah dengan Anda. Suasana membeku, Suman menatapnya tak percaya. Tanda tangani saja dokumen perceraiannya. Untuk masalah perpindahan aset, biar saya yang mengurusnya. Sekretaris H melangkah mendekat, suaranya tegas tanpa getar. Begitu selesai mempersiapkan data-data diri, dan salam perpisahan dengan keluarga Anda, besok Anda bisa langsung terbang ke Australia. Chon Soman berteriak, wajahnya memerah. Berani-beraninya budak sepertimu nyuruh-nyuruh aku. Tanda tangani atau cap dokumennya. Tekan sekretaris H lagi, nada suaranya rendah tapi mengancam. Kalau Anda menolak, saya akan memotong jari Anda untuk mencap dokumennya. Mendengar ucapan itu, Chon Soman terdiam kaku. Wajahnya berubah pucat seketika. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menggerakkan tangannya, menandatangani dokumen itu. Saya sudah memesankan tiket penerbangan Anda ke Australia. Jangan terlambat. Ia mengemas dokumen yang telah ditandatangani, lalu berbalik. Pintu dibanting keras. Brak, hening. Chon Soman berdiri terpaku, lalu bergumam dengan getir. Apa kalian benar-benar akan membuangku? Chon Soman yang hebat ini. Chon Soman meraih telepon dengan tangan bergetar. Halo, ini saya Chon Soman. Ada masalah darurat yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, saya ingin pergi menemui Anda sekarang juga. Beberapa jam kemudian, Chon Soman telah tiba di kediaman seseorang yang ia hubungi. Orang itu tengah memangkas bonsai dengan tenang, seolah tak ada badai di sekitarnya. Sementara Chon Soman berlutut di hadapannya. Jadi, apa yang kau inginkan? Tanya pria itu datar, memecah keheningan. Kalau dibiarkan seperti ini, saya akan diusir dan semua milik saya akan direbut hingga tak tersisa. Posisi sebagai penerus ayah saya, ataupun kesempatan untuk menguasai Samsung, akan menghilang. Pria itu meletakkan gunting tanamannya perlahan. Jadi, yang kau minta itu, menyingkirkan anak bernama Mu Hyuk itu. Benar, Pak Ketua Perkumpulan. Pria itu tertawa lirih. Ya ampun, bagaimana bisa? Setelah sang adik perempuan, sekarang hingga anak satu-satunya adik perempuanmu itu. Ia menatap tajam. Suman, kau itu, ternyata orang yang lebih menakutkan daripada yang terlihat. Kalau dibiarkan seperti ini, Soman menyanggah, Mu Hyuk yang akan mendapatkan seluruh harta milik ayah saya. Dan kalau benar seperti itu, ayah bisa saja akan sepenuhnya melepaskan diri dari genggaman perkumpulan Chongpung. Pria itu menyipitkan mata. Chon Taesan memilih cucunya untuk menjadi penerusnya, ya. Tapi kalau penerusnya dibunuh, apa kau pikir ayahmu yang temperamennya seperti itu akan diam saja? Ia kembali memangkas bonsai di hadapannya. Sama saja seperti kita sendiri yang minta berhadapan langsung dengannya. Kedua pihak akan rugi besar. Ada terlalu banyak hal yang harus dikorbankan. Semua itu harus dilakukan dengan pas dan tidak berlebihan. Begitu juga dengan pohon bonsai ini. Ketika rantingnya tumbuh terlalu panjang, barulah ia dipotong agar bisa tetap indah dan kuat. Jangan khawatir, anak bernama Mu Hyuk itu juga sama. Hanya sebuah ranting yang akan dipotong saat waktunya tiba. Jadi untuk sekarang, kau pergi saja, menjauh dari pandangan Ketua Chon. Nanti, ketika waktunya sudah tepat, aku akan memanggilmu lagi. Ia menatap tajam ke arah Suman. Saat itu, jangan kau kecewakan aku untuk yang kedua kalinya. Baik, Ketua, terima kasih, ucap Chon Soman bersujud. Dalam hati, ia bergumam penuh dendam. Kim Mu Hyuk, tunggu saja, aku pasti akan kembali. Sementara pria tua itu menatap langit-langit ruangan dan bergumam. Kim Mu Hyuk, ya, apakah dia memang bocah spesial itu? Sampai Chon Taesan membuang anak kandungnya sendiri demi dirinya. Ia tersenyum licik. Tidak lama lagi aku juga akan tahu. Kalau Chon Taesan berani menantangku, bocah itulah yang akan pertama kali kupangkal lehernya. Di tempat lain, Mu Hyuk terjaga dari tidurnya. Wajahnya masih lelah. Oh, kau sudah bangun, kata Myungsu. Apa perutmu udah enakan? Sekarang jam berapa? Tanya Mu Hyuk. Jam 1, jawab Myungsu. Maaf, aku sudah mengganggumu belajar. Aku pergi dulu. Aku masakin ramyeon bentar. Makan dulu sebelum pergi. Aku tahu perutmu masih nggak enak, ujar Myungsu sambil tersenyum. Uap panas dari semangkuk ramyeon mengepul di atas meja. Mu Hyuk, masalah apapun itu, lakukan saja apapun yang kau inginkan. Kalau ada yang bisa kubantu, aku pasti akan membantu. Kau itu temanku, semangat. Mu Hyuk tersenyum tulus. Ya, terima kasih, Myungsu. Di kediaman Chon Taesan, Sekretaris H berdiri di hadapan Chon Taesan. Direktur Chon Soman sudah terbang ke Australia, Ketua. Dia nurut pergi gitu aja? Tanya Chon Taesan heran. Benar, dia tidak terlalu menunjukkan pemberontakan. Dengan sifatnya itu, aku yakin dia pasti merencanakan sesuatu. Kau harus terus waspada. Baik,
Lalu bagaimana dengan Suhan? Minggu ini dia akan dipindahkan ke penjara Yongdengpo. Dan seperti perintah ketua, semua fasilitas dan kenyamanan yang dia dapatkan selama ini telah dihilangkan. Jaga dan awasi semua anggota keluarga Soman dan Suhan. Uang atau apapun itu, jangan sampai ada yang kekurangan. Baik. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Kakek, ini Mu Hyuk, ucap suara dari luar. Masuklah. Kau habis dari mana? Tanya Chon Tae-san. Aku pergi beristirahat sebentar, untuk mendinginkan kepala. Ia menatap kakeknya dengan tenang. Mulai sekarang, aku memutuskan tidak akan membenci kakek. Jadi kakek juga jangan terlalu risau akan dibenci olehku. Saat ini aku sedang berusaha untuk memahami kakek. Memahami perasaan kakek dalam menjaga keluarga lain yang tersisa. Aku paham kalau kakek takut berakhir kehilangan semuanya. Aku akan bekerja dengan baik, agar posisi yang ditinggalkan paman-paman jadi tidak terasa kosong. Kakek awasi saja aku. Ya, terima kasih, jawab Chon Tae-san pelan. Karena itu, sekarang aku ingin serius bekerja. Serius bekerja ya, baiklah. Katakan saja, kau ingin mulai dari mana? Tanya Chon Tae-san. Aku ingin memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan bisnis pinjaman kakek. Seluruh dokumen pinjaman? Tanya Chon Tae-san. Ya, jawab Mu Hyuk yakin. Lebih tepatnya, aku ingin tahu seperti apa detail bisnis kakek berjalan. Aku akan membereskan apa yang perlu dibereskan, dan mengamankan apa saja yang perlu diamankan. Seperti yang kakek tahu, akibat dari penerapan peraturan kewajiban transaksi keuangan menggunakan nama asli, dunia mulai berubah dengan sangat cepat. Kalau kita tidak segera mempersiapkan diri, kita akan terombang-ambing oleh arus perubahan itu. Aku akan menaiki arus perubahan ini, agar nanti, ketika aku mendapatkan posisi yang sedang diduduki kakek saat ini, aku memiliki kerajaan keuangan terhebat, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, ujar Mu Hyuk dengan keyakinan penuh. Mendengar ucapan Mu Hyuk, Chon Tae-san bergumam pelan. Kerajaan keuangan, ya, katanya dengan nada yang dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sudut bibirnya terangkat. Aku sangat suka itu. Tak lama kemudian, suara beratnya memanggil dari dalam ruangan. Myung-hon, apa kau ada di luar? Dari balik pintu terdengar sahutan sopan. Apakah Anda memanggil saya, ketua? Tae-san menatap cucunya sejenak, lalu memberi perintah tegas. Berkas-berkas kita yang berkaitan dengan bisnis pinjaman, serahkan semuanya pada Mu Hyuk. Sekretaris Ha yang berdiri di sisi kanan meja langsung menatap kaget. Apakah Anda yakin akan menyerahkan semuanya? Tanyanya, masih tak percaya. Tae-san menegaskan dengan nada mantap, ya, semuanya. Sekretaris Ha mengangguk pelan. Baik, ketua. Tae-san menatap cucunya lekat-lekat. Sekarang, sudah puas kau? Mu Hyuk menunduk hormat. Ya, terima kasih, kakek. Namun di dalam hatinya, sebuah gumaman lirih terdengar, akhirnya. Ingat, ujar Tae-san, nada suaranya berat tapi penuh kasih, aku akan selalu mengawasimu. Tunjukkan padaku perubahan dunia yang kau bicarakan tadi. Mu Hyuk tersenyum tipis. Aku tidak akan mengecewakan kakek. Ada satu hal lagi yang aku butuhkan dari kakek. Ya, katakan saja, balas Tae-san dengan sabar. Tolong beritahu aku semua yang kakek tahu tentang perkumpulan Chongpung. Orang-orang seperti apa mereka itu, dan apa yang harus kulakukan untuk menghukum mereka. Tatapan Mu Hyuk berubah tajam. Sebenarnya siapa mereka, sampai-sampai dengan kuasa kakek pun tidak bisa menyentuh mereka sembarangan. Padahal mereka adalah orang-orang yang membunuh putri kandung kakek. Di dalam batinnya, kemarahan lama kembali berkecamuk. Demi mendapatkan harta warisan, Chon Suman dan adiknya bekerja sama dengan perkumpulan Chongpung untuk membunuh ibu. Karena itu, orang-orang yang mendalangi pembunuhanku di kehidupan sebelumnya pasti mereka juga. Kalau benar begitu, aku tidak bisa membiarkan perkumpulan Chongpung begitu saja. Karena suatu saat nanti, mereka pasti akan datang kembali untuk membunuhku. Chon Tae-san menarik napas panjang. Walaupun kau tahu tentang mereka, jangan coba-coba melawan. Takdir terkutuk dengan perkumpulan Chongpung ini harus berakhir di generasiku. Namun Mu Hyuk menjawab dengan yakin, matanya tak beralih sedikit pun. Sudah ku bilang, kali ini aku akan bekerja dengan baik. Kalau aku nanti mewarisi bisnis kakek, bukankah sudah jelas aku tidak akan bisa menghindari konfrontasi dengan mereka? Ia mengepalkan tangan. Terlebih lagi, orang-orang yang membunuh orang tuaku itu, tidak akan pernah bisa kumaafkan. Chon Tae-san menunduk, menekan keningnya perlahan. Wajah tuanya terlihat lelah. Sekretaris Ha, ambilkan berkas yang ada di brankasku itu. Sekretaris Ha segera bergegas. Tak lama kemudian, suara pintu besi terdengar dari sudut ruangan. Dengan cepat, brankas besar kini tampak di depan mata. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, brankas rahasia kakek, aku memang sudah mengira brankas itu ada di suatu tempat di dalam ruang kerja ini. Tapi setelah kakek meninggal, Chon Suman bilang kalau brankas itu kosong. Ini brankasnya, ujar sekretaris Ha sambil meletakkannya di meja.
Chon Taesan menatapnya dalam. Ini adalah catatan bukti yang kutulis tentang setiap anggota perkumpulan Chongpung yang mendapatkan uang dariku. Tangannya mengelus map tebal berisi dokumen. Kebanyakan nama di dalam sini adalah orang-orang berkuasa di negeri ini. Mulai dari politisi dari Partai Demokrat maupun Republik, aparat negara, tentara, polisi, hakim, jaksa, jurnalis, hingga profesor universitas. Mereka mengendalikan dunia sesuai keinginan mereka sendiri. Mu Hyuk terdiam, menahan napas. Lalu, siapa ketua yang memimpin perkumpulan itu? Tanyanya. Taesan menggeleng pelan. Kalau itu, aku juga tidak tahu. Aku belum pernah bertemu langsung dengannya. Perkumpulan Chongpung bukan organisasi tunggal. Mereka terdiri dari banyak kelompok dan individu yang bahkan tak saling mengenal. Ia menatap jauh, seperti mengingat sesuatu. Saat mereka menyuruhku mencuci uang mereka, aku pura-pura menuruti. Tapi diam-diam, aku mencatat siapa yang menerima uang itu, dan untuk apa uang itu digunakan. Karena itu, lanjutnya, brankas ini mencatat seluruh daftar nama dan aktivitas mereka. Sebenarnya ini adalah senjata pamungkas yang akan kugunakan untuk menghancurkan mereka, tapi belum sekarang. Ia menatap Mu Hyuk tajam. Saat ini, sekalipun kita melawan, peluang menang tidak lebih dari 50%. Mu Hyuk menatapnya diam, tapi dalam hati berkata, ternyata kakek bukan menyerah. Beliau hanya menunggu saat yang tepat. Menunggu hari untuk membalaskan dendam kematian putrinya. Kakek, ucapnya akhirnya, berkas itu, serahkan juga padaku. Chon Taesan langsung menggeleng. Tidak bisa, kalau kau memiliki berkas ini, kau memang akan punya kekuatan besar, tapi kau tidak akan bisa keluar dari dunia gelap ini selamanya. Takdir buruk ini harus kubawa sendiri hingga ke dalam kuburanku. Ia menatap cucunya dengan mata penuh kekhawatiran. Kau tidak akan bisa menang melawan mereka. Kau hanya akan berakhir kehilangan nyawamu, dan aku tidak sanggup melihat itu. Mu Hyuk menarik napas panjang. Baiklah, kakek, aku paham maksud kakek. Tatapannya berubah tenang, tapi menyimpan tekad kuat. Kalau begitu, aku akan memperbesar kekuatanku hingga bisa 100% menang melawan mereka. Ketika waktunya tiba, tolong serahkan berkas itu padaku. Taesan terdiam sejenak, tapi, katanya pelan, ragu. Aku mohon, pinta Mu Hyuk dengan nada tegas namun tulus. Chon Taesan akhirnya menutup matanya dalam-dalam. Baiklah, saat kau sudah punya kekuatan yang cukup, akan kuserahkan berkas ini. Mu Hyuk menunduk hormat. Terima kasih, kakek. Itu tidak akan memakan waktu lama. Sampai aku menghancurkan perkumpulan Chongpung sepenuhnya. Setelah Mu Hyuk pergi, tinggal Chon Taesan dan sekretaris di ruangan itu. Taesan memandang kosong ke arah pintu yang baru tertutup. Apa menurutmu aku sudah kelewatan? Tanyanya lirih. Apa aku seharusnya merahasiakan saja semuanya sampai akhir, lalu menghancurkan mereka dengan mengorbankan nyawaku? Sekretaris menatapnya tenang. Suatu hari nanti, Tuan Muda pasti akan tahu sendiri tentang itu. Dan dia akan merencanakan balas dendam, meskipun hanya seorang diri. Taesan menghela napas. Benar, kalau itu Mu Hyuk, dia pasti tidak akan diam saja. Lindungi dia baik-baik. Perkumpulan Chongpung tidak akan membiarkannya bebas begitu saja, terutama ketuanya, Lee Yong Hyun. Ia mengepalkan tangan dengan getir. Aku tidak akan membiarkan Mu Hyuk jatuh ke dalam cengkeraman bajingan itu. Di dalam mobil, Mu Hyuk menatap keluar jendela, pikirannya berat. Perkumpulan Chongpung. Ia teringat ucapan sekretaris sebelum berpisah. Lalu ia berkata pelan pada pengemudinya. Sekretaris Ma, tolong cari tahu tentang perkumpulan Chongpung. Cari tahu sampai ke detailnya, siapa ketuanya, dan siapa saja tokoh penting di dalamnya. Baik, jawab sekretaris Ma. Akan segera saya laporkan semua informasi yang saya temukan. Dalam hati Mu Hyuk bergumam lagi. Perkumpulan Chongpung, sekarang aku yakin mereka adalah organisasi yang jauh lebih kuat daripada yang kubayangkan. Kalau ingin mengalahkan mereka, aku harus segera memperbesar kekuatanku. Aku pasti akan membuat mereka membayar atas perbuatan mereka yang telah mengambil nyawa orang tuaku. Keesokan harinya, suasana lebih santai. Suara seorang pria terdengar riuh. Oi, Mureok, kau sudah datang. Jadi bagaimana? Apa bisnis paman berjalan lancar? Tanya Mu Hyuk santai. Aku nggak tahu apa-apa, semuanya Sanggen yang urus. Tapi berkatmu, mantap juga bisa jadi perusahaan konstruksi gini. Jawabnya sambil tertawa. Bagaimana kondisi perusahaan? Tanya Mu Hyuk lagi. Sanggen menjawab, proyek yang sedang berjalan tidak ada masalah. Tapi setelah proyek dari pemerintah selesai, sepertinya akan sulit untuk mendapatkan proyek baru. Mu Hyuk hanya tersenyum tipis. Tidak perlu khawatir soal itu. Aku akan pastikan kalian dapat proyek dari Dahyun. Tapi untuk sementara, jangan lakukan hal ilegal. Fokus saja pada perusahaan kalian. Ia menatap paman itu serius. Segera ambil alih wilayah Yongdengpo. Di sana tidak ada organisasi besar, jadi seharusnya mudah. Kalau butuh dana, bilang saja. Berapapun akan kuberi, tapi jangan pernah gunakan uang itu untuk narkoba. Tenang saja, jawab sang paman. Aku bukan idiot.
Namun ia balik bertanya, tapi sebenarnya kau kenapa? Baru saja masuk ke Seoul, kau sudah bergerak begitu cepat. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Mu Hyuk menatap tajam ke depan, matanya dingin. Kita harus bergegas, ujarnya pelan. Karena aku sendiri tidak tahu, kapan perang besar ini akan meletus. Selamat untuk kita yang sudah lulus ujian tahap pertama. Dan untuk persahabatan kita selamanya. Bersulang. Pengumuman peserta ujian yang lulus tahap pertama sudah diumumkan. Dan pada pengumuman itu namaku dan nama kelima anggota perkumpulan ini semuanya masuk. Seneng banget kita semua bisa lolos ujian tahap pertama bersama-sama. Kalian semua benar-benar sudah sangat berusaha keras. Yang berusaha keras itu cuma kita. Sedangkan si Mu Hyuk ini belajar cuma sedikit. Tapi enak banget bisa langsung lulus juga. Kalian mulai sekarang harus bersiap-siap dengan lebih serius lagi nih. Soalnya kan tahap kedua jauh lebih sulit daripada tahap pertama. Apa, Mu Hyuk, kenapa kau bilang kayak kau gak akan ikut ujian juga gitu? Kau sendiri kan juga harus bersiap-siap. Nggak, aku sampai di sini aja, aku nggak akan ikut ujian tahap kedua. Apa? Kenapa? Teriak mereka serentak. Aku belajar bukan untuk jadi ahli hukum. Aku rasa hanya buang-buang waktu kalau aku berusaha terlalu keras untuk jalan yang tidak akan aku jalani. Meskipun ini sangat disayangkan, menurutku lebih baik seperti ini saja. Tapi kan tetap aja sayang sekali. Aku kira kita akan jadi ahli hukum bersama-sama. Meskipun begitu aku tidak akan memutuskan hubungan dengan kalian, kan bisa, kita tetap saling membantu di posisi masing-masing. Ayo kita sering-sering bertemu di saat ada waktu luang. Oh iya, kakekku bilang dia ingin bertemu denganmu. Kalau bisa, kau sempatkan waktu untuk menemui kakekku ya. Kakekmu Oh Jung Seok, mantan ketua Mahkamah Agung itu. Tanya Mu Hyuk. Waktu kakek mendengar namamu, dia langsung bilang ingin bertemu denganmu. Kau itu sebenarnya siapa sih? Sampai-sampai kakekku bisa langsung kenal waktu dengar namamu. Apa kakekmu perlu sesuatu dariku? Tanya Mu Hyuk santai. Aku yang gak tahu, mana bisa aku tahu apa yang dipikirkan kakekku. Ayahku juga bilang ingin bertemu denganmu loh. Timpal Yun Jae-ha. Dalam hati Mu Hyuk bergumam. Bahkan ayah Yun Jae-ha yang seorang CEO firma hukum terkenal. Ayahku sudah pernah bertemu dengan semua teman-teman yang lain, cuma kau yang belum pernah. Aku kira ayahku ingin menemui kalian itu cuma untuk menawarkan posisi pengacara di firma hukum, tapi ayahku yang tetap ingin menemuimu itu agak mengejutkan. Padahal udah pernah ku bilang kalau kau itu gak tertarik sama profesi hukum, tapi dia tetap ingin bertemu denganmu sekali. Mendengar itu, dalam hati Mu Hyuk kembali bergumam. Sepertinya namaku mulai dikenal oleh banyak orang di industri ini. Aku tahu kalau rumor tentangku tidak mungkin tidak akan menyebar, tapi ini bukan berita yang bagus untukku. Meskipun begitu, memang ini alasan aku membuat perkumpulan ini. Karena keluarga Oh Hyun Woo dan Yun Jae-ha bisa dibilang adalah keluarga yang menduduki puncak kartel dunia hukum. Bahkan kakek juga pernah berkali-kali mendekati keluarga mereka. Tetapi sayangnya uang tidak bisa merebut hati keluarga itu. Kalau gitu aku akan pergi menemui kakeknya Oh Hyun Woo dulu. Lalu kabari ke ayahmu kalau aku akan menghubunginya setelah itu. Oke, jawab Yun Jae-ha senang. Padahal selama ini kakekku gak pernah tertarik dengan siapa aja aku berteman loh. Tapi sekarang bahkan sampai ayahnya Jae-ha juga. Kim Mu Hyuk, cepet bilang enggak, identitasmu yang sebenarnya itu apa? Mendengar pertanyaan yang menyudutkan, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Aku harus mengalihkan topik pembicaraan. Ngomong-ngomong Hyun Woo, apa kau masih tetap ingin jadi jaksa? Kau yakin nih, kakekmu kan ketua Mahkamah Agung. Tentu saja kakekku ingin aku jadi hakim di pengadilan. Tapi kalau aku jadi hakim, hidupku hanya akan jadi sama persis dengan hidup kakek dan aku tidak menginginkan itu. Aku ingin jadi jaksa dan naik ke tempat yang paling tinggi dengan kerja kerasku sendiri. Aku tidak ingin memakai nama kakek dan mendengar orang lain berkata kalau aku sukses dengan terlalu mudah. Meskipun ayah dan kakak-kakakku memilih menjadi hakim, berapa kali pun aku memikirkannya, aku tidak ingin mengikuti mereka. Aku yakin kau pasti bisa melakukannya dengan baik di posisi apapun itu, entah itu jaksa ataupun hakim. Makasih, ucap Hyun Woo. Mu Hyuk panggil seseorang. Mau nggak menemaniku keluar dari angin sebentar? Gara-gara minum sedikit, kepalaku jadi agak pusing ini. Selamat Mingyung, ujar Mu Hyuk santai. Semuanya itu berkat kamu, aku pasti akan jadi sukses dan balas budi ke kamu. Aku terima niatmu saja, nggak ada masalah yang lain kan? Iya, nggak ada kok. Kalau itu kamu, aku yakin pasti bisa lulus ujian tahap kedua dengan mudah. Kamu tidak perlu khawatir yang lain, fokus ke persiapan ujian saja. Iya, makasih. Gimana kalau sekarang kita masuk? Anak-anak pasti mencari kita. Mu Hyuk, Mingyung menarik lengan baju Mu Hyuk. Kita ini, teman kan? Tapi daripada cuma jadi teman. Gimana kalau aku jadi wanitamu saja? Han Mingyung, ujar Mu Hyuk memegang pundak Mingyung. Entah itu sebagai teman ataupun sebagai seorang wanita, kamu itu sangat mempesona.
sangat mempesona hingga bisa membuat lelaki siapapun itu jatuh hati padamu. Tapi aku saat ini tidak memiliki keleluasaan untuk berpacaran, makanya itu aku tidak pernah memikirkan tentang itu. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, sekarang bukan saatnya pacaran. Lagi pula, kalau aku terlibat hubungan asmara dengan Han Mingyung, bantuan yang aku berikan untuknya demi membuat dia jadi berhutang budi padaku hanya akan jadi sia-sia. Lalu kalau tentang berhubungan dengan wanita, aku sudah puas melakukan itu di kehidupanku yang sebelumnya. Saat ini aku tidak butuh yang namanya wanita. Kayaknya aku udah mabuk ini. Pokoknya lupain semua yang barusan ku bilang tadi ya. Woi, kalian ngapain aja di sini? Cepetan masuk nggak? Teriak Myungsu menyusul keluar. Kita bakal berkumpul lagi kan, jelas masih lama, mungkin setelah ujian tahap kedua selesai, makanya kita sekarang harus minum-minum bersama lebih banyak lagi dong. Hei Myungsu, kau mabuk ya? Siapa? Aku mah belum mabuk sama sekali. Pokoknya kita harus minum-minum bareng sampai pagi. Keesokan paginya, di kediaman Chon Tae-san. Apa kakek tahu mantan Ketua Mahkamah Agung Oh Jung Seok? Ketua Mahkamah Agung Oh, tentu saja tahu, yang kau maksud orang tua keras kepala itu kan? Jadi ternyata dia adalah kakek temanku dan dia bilang dia ingin bertemu denganku. Dalam waktu dekat, aku berencana akan pergi menemuinya, namun sepertinya dia tahu kalau aku adalah cucu kakek. Aku yakin dia memang sudah tahu. Dia adalah orang yang tahu segalanya, bahkan sampai tanggal aku mengirim soman ke luar negeri, dia juga tahu. Tapi kau mau membicarakan apa dengannya saat ketemu nanti? Yang jelas aku akan berusaha terlihat baik di depannya. Dia adalah orang yang sulit dihadapi. Sebagai seseorang yang menduduki jabatan tertinggi di lembaga peradilan, dia tidak akan mudah mempercayai orang lain. Meskipun begitu, aku tetap akan menghadapinya. Karena dia adalah orang yang lebih dulu ingin bertemu denganku, setidaknya itu berarti dia memiliki sedikit ketertarikan padaku. Jangan kau pikir bisa menarik perhatiannya dengan uang. Dia adalah orang berkuasa yang tidak kekurangan apapun. Baik, Kek. 1 minggu kemudian, ayo masuk. Kakek, kami sudah datang. Senang bisa bertemu dengan Anda, perkenalkan saya Kim Mu Hyuk, temannya Hyun Woo, ujar Mu Hyuk membungkuk sopan. Sementara kakek Hyun Woo menarik koran yang ada di tangannya. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, Ketua Mahkamah Agung Oh Jung Seok, ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Agung saat masa kudeta prediktatoran militer. Ia adalah sosok yang disegani baik di dalam maupun di luar dunia, maupun karena penghakimannya yang tidak pandang buruk dan tidak memperdulikan pendapat pemerintahan. Selamat datang, aku Oh Jung Seok. Hyun Woo, sepertinya kau harus pergi membantu nenekmu. Tadi dia bilang padaku kalau dia sedang mencarimu. Baik kakek, ucap Hyun Woo patuh. Duduk, baik terima kasih. Kau itu cucunya Ketua Chon dari Pyeongchang dong, bukan? Benar, beliau adalah ayah dari ibuku. Apa kabar Ketua Chon? Baik-baik saja. Kabar beliau baik-baik saja. Gitukah? Baguslah kalau begitu. Melihat itu, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Dia terus memutar-mutar pembicaraan. Sepertinya dia sedang mengetesku. Apa dia saat ini sedang memeriksa aku gugup atau tidak? Kau, sebenarnya apa tujuanmu mendekati cucuku Hyun Woo? Tatapan kedua pria berbeda usia itu saling melemparkan pandangan tajam. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, sudah kuduga, dia ingin bertemu denganku bukan hanya karena penasaran. Siapa teman cucunya? Tujuan, apakah yang Anda maksud itu saya? Sepertinya Anda salah paham akan sesuatu. Saya dan Hyun Woo adalah teman satu jurusan dan murni karena kebetulan saja kami bisa menjadi teman dekat. Jadi maksudmu, kau berteman dengan Hyun Woo tanpa ada satupun yang tersembunyi? Kalau Anda bertanya apa nih saya, mungkin karena nanti ketika saya harus terjun ke dalam masyarakat, saya perlu mempertimbangkan teman seperti apa yang nantinya akan mendampingi saya. Jadi, kau tidak mendekatinya dengan sengaja. Bukan hanya Hyun Woo, tapi tidak ada yang tahu seluruh teman yang ada di dalam perkumpulan kami akan menjadi orang yang seperti apa nantinya. Saya terlalu sibuk kalau harus menginvestasikan waktu saya untuk masa depan yang tidak pasti. Ya, tentu saja aku tahu kalau kau itu orang yang sangat sibuk. Kau bahkan berhasil menyingkirkan paman-paman yang sedarah denganmu. Memang menarik, pewaris Ketua Chon yang akan membolak-balikkan dunia pinjaman swasta negara ini. Aku tidak percaya Ketua Chon akan serius mewariskan posisinya pada cucunya yang baru berumur 20 tahun. Karena itu aku ingin bertemu denganmu. Mendengar ucapan pria tua di depannya, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Orang yang dulu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, tahu segini banyaknya tentang dunia pinjaman swasta. Mengapa orang ini juga bukan orang hukum yang biasa-biasa saja? Tapi dia juga bukan orang yang akan terlena dengan uang milik kakek. Aku dengar dari Hyun Woo kalau kau tidak berniat untuk melanjutkan ujian advokat. Benar, tidak seperti tahap pertama, akan sulit untuk menginstal kedua kali mempersiapkannya dengan setengah hati. Entah itu saya, ngumpul teman-teman saya.
Ya, itu benar. Kalau kau yang sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi ahli hukum mencoba untuk mengikuti ujian hingga tahap kedua itu, sama saja seperti kau sedang menghina peserta-peserta ujian lain yang serius mempersiapkannya. Kalau begitu apa rencanamu sekarang? Apa kau berencana untuk mengikuti jejak Chon Ketua dan menjadi raja perekonomian dunia bawah tanah? Dalam hati Mu Hyuk bergumam, dia memberi sebuah julukan yang mewah sekali. Lalu Mu Hyuk berkata, Raja perekonomian dunia bawah tanah ya. Kalau kakek mendengar itu, beliau mungkin akan kecewa. Apabila pada saat itu tidak ada orang seperti kakek, mungkin tidak akan ada perusahaan dalam negeri yang bisa berkembang hingga sebesar sekarang. Aku bukan meremehkan Ketua Chon. Aku orang yang hidup pada masa itu juga, jadi aku tahu kontribusi seperti apa yang Ketua Chon berikan pada masa itu. Bagaimanapun cara bekerja orang itu yang terlalu kasar tetap tidak bisa disangkal. Apakah menurut Anda memang ada orang yang cara bekerjanya tidak kasar pada masa itu? Di bidang politik, ekonomi, hingga hukum, seluruh bentuk kekuasaan bersifat kasar dan kejam. Dan karena ada orang-orang yang mampu bertahan melewati zaman penuh kekerasan itu, maka kita pun bisa hidup di era yang seperti sekarang ini. Saya percaya setiap orang sudah memiliki takdir masing-masing tentang bagaimana mereka akan hidup dalam masyarakat ini. Namun, era yang menunggu saya dan Hyunwoo tentu akan menjadi era yang berbeda lagi. Pada akhirnya kau tetap akan mengikuti jejak kakimu ya. Saya juga berpikir itu sudah menjadi takdir saya. Namun saya tidak berniat untuk hanya hidup di bawah tanah. Karena menurut saya, sudah saatnya bagi kami untuk keluar menuju sinar matahari. Di saat suatu era telah berubah, tentu kami juga harus berubah mengikuti era baru itu. Sudah pasti saya tidak akan melepaskan dunia bawah tanah yang gelap itu, karena sudah menjadi kodratnya bahwa di saat ada cahaya maka pasti ada kegelapan juga. Apabila kita membiarkan tempat yang dipenuhi kegelapan kosong tanpa penjagaan, maka kekacauan pasti akan mendatangi dunia yang dipenuhi akan cahaya juga. Karena cucuku Hyunwoo orang yang lugu, aku kira dia akan berteman dengan orang yang seperti itu juga. Tapi siapa sangka, dia akan berteman dengan orang yang sangat menarik. Saya ingin lebih sering berbicara dengan Anda seperti ini. Tidak perlu, orang tua seperti itu tidak akan bermanfaat apa-apa untukmu. Sekarang aku hanyalah orang tua biasa yang menghabiskan hari hanya dengan melihat berita. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, Ketua Mahkamah Agung Oh Jung Seok adalah seseorang yang memiliki ambisi besar terhadap kehormatan. Meskipun ia mungkin tidak tergiur oleh kekayaan, ia menganggap kehormatan sebagai hal yang paling utama. Kehormatan itu sendiri adalah pembenaran, dan pembenaran adalah inti dari kekuasaan. Oleh karena itu, Oh Jung Seok adalah seseorang yang memiliki hasrat besar akan kekuasaan. Banyak orang yang menurut akan pembenaran Oh Jung Seok. 3 tahun dari sekarang, ketika krisis IMF meletus dan segalanya jatuh ke dalam kekacauan. Oh Jung Seok adalah orang yang memiliki kuasa untuk memberi bantuan pada saat itu. Di kediaman Chon Tae-san. Apa kau sudah menemui Ketua Mahkamah Agung Oh? Tanya sang kakek. Ya. Apa dia tidak membicarakan tentangku? Ketua Mahkamah Agung Oh berpikir kalau seandainya dia bertemu dengan kakek lebih awal, dia merasa bisa berteman baik dengan kakek. Hah, berteman dengan Oh Jung Seok, membayangkan itu saja sudah membuatku merinding. Saya sudah selesai mengklasifikasikan seluruh kontrak pinjaman. Sudah selesai, cepat juga. Jadi gimana? Ada terlalu banyak pinjaman yang berkemungkinan tinggi menjadi kredit bermasalah. Karena itu aku berniat akan menagih semuanya. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, alasan seseorang menggunakan pinjaman swasta sudah pasti karena kondisi keuangan miliknya yang buruk. Nanti ketika IMF meledak, seluruh kontrak pinjaman kakek hanya akan menjadi tisu yang tidak berguna. Ho, semuanya? Tanya Chon Tae-san heran. Benar, hutang yang bisa ditarik akan saya tarik semuanya. Apa kau berencana menutup bisnis pinjaman ini sepenuhnya? Tanya Chon Tae-san. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, sekarang adalah saatnya mengembangkan bisnis dan keluar menuju cahaya. Namun menarik semua hutang itu sekarang bisa saja terdengar tidak masuk akal. Lalu Mu Hyuk berkata, bukan seperti itu. Namun apabila terjadi sebuah masalah yang tidak terduga, akan sulit menarik sebuah pinjaman yang konteksnya merupakan pinjaman ilegal. Karena itu aku berencana membereskan semua itu sekarang. Dalam hati Mu Hyuk kembali bergumam, krisis keuangan bukanlah bencana yang datang secara tiba-tiba. Namun itu adalah hasil dari masalah yang telah menempuh selama bertahun-tahun dan akhirnya runtuh karena tak mampu ditahan. Chon Tae-san terdiam akan ucapan Mu Hyuk. Lalu Chon Tae-san melirik ke arah Sekretaris Ha dan bertanya kalau menurutmu gimana? Menurut saya, apa yang dipikirkan Tuan Muda memang masuk akal. Tetapi bukankah dalam pekerjaan kita ini bukan hanya tentang saling menyerahkan berkas? Karena itu, akan lebih baik kalau kita mengingat itu dan menjalankan ini perlahan-lahan. Lakukan saja apapun yang kau mau. Kalau butuh bantuan, langsung minta saja ke Sekretaris Ha. Terima kasih, kakek, ujar Mu Hyuk menunduk sopan. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan uang yang akan kau tarik itu? Saya berencana untuk memberikan lebih banyak pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang sehat.
Transaksi akan dilakukan hanya dengan saat hutang yang bebas dari potensi masalah dan diakui secara sah. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, setelah krisis IMF, kekuatan para pemegang surat hutang menjadi kekuatan besar yang mencengkram leher perusahaan. Dan aku berniat untuk menggenggam dan mengendalikan tali cengkraman itu. Krisis keuangan Asia yang melanda Korea pada tahun 1997 bukanlah kejadian mendadak. Pemicunya sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1994 di Meksiko. New York, Dream High Invest, ruangan kerja Han Kyong-yang. "Hello," gumamnya pada seseorang di telepon. "Hyung, ini aku, Mu Hyuk." "Oh, Mu Hyuk, sudah lama ya, gimana pekerjaan Hyung di sana?" "Semuanya lancar, aku juga sudah merekrut semua pegawai yang kubutuhkan." "Apa Hyung sudah menjadi dekat dengan orang-orang bidang keuangan di sana?" "Sudah dong, aku sering datang ke pesta untuk memperkenalkan diriku." "Hyung nggak perlu menghemat-hemat uang kalau untuk mereka, gunakan saja sebanyak mungkin." "Hyung, sekarang aku akan membicarakan hal yang sangat penting, dengarkan baik-baik." "Ada apa, kok tiba-tiba serius gitu?" "Menurutmu apa yang akan terjadi jika pemerintah Meksiko mengambil langkah untuk menurunkan nilai tukar peso terhadap dolar Amerika?" "Apa, menurunkan nilai tukar peso?" tanya Han Kyong-yang bingung. Pada akhir tahun 1994, pemerintah Meksiko menurunkan nilai tukar mata uang peso dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor dan memperbesar cadangan devisa. "Kalau pemerintah Meksiko tidak gila, terus buat apa mereka melakukan hal gila itu?" tanya Han Kyong-yang heran. "Bagaimana kalau pemerintah Meksiko sungguh melakukan hal gila itu?" tanya Mu Hyuk santai. "Kalau memang itu sungguh terjadi, kepercayaan terhadap peso akan jatuh hingga ke dasar. Dan para investor asing akan menarik semua dananya. Ekonomi Meksiko pun akan jatuh ke dalam krisis." Dalam hati Mu Hyuk bergumam. Kenyataannya, depresiasi peso Meksiko justru memperbesar ketidakpercayaan investor asing terhadap negara-negara berkembang, yang pada akhirnya memicu arus keluarnya dolar dari cadangan devisa suatu negara dengan lebih deras. Hal itu pun membuat Meksiko tak punya pilihan selain meminta bantuan dana talangan darurat dari IMF dan Amerika Serikat. Han Kyong-yang bisa langsung memahami maksud dari perkataanku. Memang keputusan yang sangat baik membawa Han Kyong-yang di sisiku. Lalu Mu Hyuk berkata, "Menjelang akhir tahun ini, tepat sebelum Natal, akan terjadi 2 kali penurunan nilai peso. Kalau pada saat itu kita menarik dana sebesar 300 juta dolar hingga mencapai leverage maksimum untuk melakukan investasi valuta asing. Apa menurutmu Hyung ada lembaga keuangan yang bersedia menerima itu?" "Hah, sebentar, maksudmu itu kau berencana akan mempertaruhkan uang sebanyak itu? Berjudi dengan taruhan sebesar 300 juta dolar? Tanya Han Kyong-yang bingung. Baguslah kalau Hyung langsung paham. Kan memang untuk itu Hyung menjalin hubungan baik dengan orang-orang bidang keuangan. Apa menurut Hyung ada orang yang bersedia membantu kita untuk itu?" "Kau, gila ya, apa kau tahu segala apa rencanamu ini?" ujar Han Kyong-yang heran. "Akhir tahun ini pada tanggal 20 dan 22 bulan Desember, pasang taruhan pada penurunan nilai tukar peso. Dan dapatkan sebanyak mungkin keuntungan yang bisa Hyung dapatkan. Kalau gagal, kita akan kehilangan 300 juta dolar. Tapi kalau berhasil, kita akan menghasilkan setidaknya triliunan won. Yah, lagi pula tidak mungkin kita akan gagal." "Kakau serius? 300 dolar. Teriak Han Kyong-yang panik. "Itu kan seluruh harta punyamu di luar yang udah kakek membuat investasi ke Stephen Jobs dan perusahaan-perusahaan lain. Kalau aku kehilangan itu semua ya, tinggal pergi ke jembatan Sungai Han aja," ujar Mu Hyuk santai. "Woi, kau pikir ini bercanda?" "Hah?" Han Kyong-yang menghela nafas berat. "Nggak peduli apapun hasilnya nanti, aku bisa memastikan tentang satu hal ini. Kalau kau itu beneran orang gila," teriak Han Kyong-yang. Mu Hyuk yang mendengar itu hanya tersenyum tenang. Lalu Han bertanya batas waktunya sampai kapan. "Secepat mungkin. Setidaknya harus sudah ada kontrak yang ditandatangani sebelum bulan Agustus. Meksiko akan mengadakan pemilihan umum pada bulan Agustus. Setelah pemilu itu pasti akan mulai ada banyak orang yang mencium baunya. Kalau kita belum menyelesaikan sebelum itu, kita sudah terlambat." "Aku paham," jawab Han Kyong-yang. "Aku akan pergi mencari bank investasi mana yang akan bersedia menerima kondisi dari kita. Aku akan menghubungimu lagi sebelum penandatanganan kontrak. Hyung saja yang mengurus penandatanganan kontraknya. Hyung kan lebih ahli daripada aku. Tugasku hanya menyediakan informasi untuk Hyung. Kalau aku yang akan melakukan semuanya sendiri, terus buat apa aku mendapatkan Hyung di sana? Aku percaya sama Hyung dan Hyung hanya perlu percaya padaku." Dalam hati Mu Hyuk bergumam. Pada kesempatan kali ini, aku akan menguji dengan pasti kemampuan Han Kyong-yang. Kalau dia sudah mendapatkan informasi lebih cepat daripada yang lain tapi tidak bisa memanfaatkan itu, berarti aku tidak membutuhkan dia untuk ada di posisinya itu lagi. Kini Han Kyong-yang berdiri di depan perusahaan, ia teringat akan ucapan Mu Hyuk di telepon. "Aku percaya sama Hyung dan Hyung hanya perlu percaya padaku." Benar, sekarang yang bisa kulakukan hanyalah mempercayai Mu Hyuk.
Perlahan Han Qiong-yang memantapkan langkahnya memasuki sebuah perusahaan. Mangol, sak. Malam harinya, Kim Mu-hyuk, woi, anak berengsek. Hyung, di sini itu jam 2 pagi. Woi, bocah gila, hari ini aku sudah selesai menandatangani kontraknya. Apa kau tahu gimana ekspresi mereka saat melihatku? Senang bertemu dengan Anda, saya Tom House, manajer keuangan Mangol Sak. Anda bisa memanggil saya Tommy. Saya paham maksud Anda, jadi Anda ingin bertaruh kalau nilai tukar peso yang saat ini 3 peso per 1 dolar, akan melemah menjadi 5 peso per 1 dolar pada bulan Januari tahun depan. Ya, benar seperti itu. Sebenarnya bodoh banget sih mereka, kalau tidak menerima kontrak yang seperti ini. Meksiko pada Januari tahun 1994 bergabung dengan NAFTA, North America Free Trade Agreement, dan diperkirakan akan masuk ke jajaran negara maju melalui penguatan integrasi ekonomi dengan Amerika Serikat. Modal dari investor asing masuk dalam jumlah besar, dan Meksiko sedang diakui oleh masyarakat internasional sebagai negara berkembang yang stabil dan layak investasi. Dan sekarang ada yang bilang kalau nilai tukar Meksiko bisa turun lebih dari 60% hanya dalam waktu setengah tahun. Benar-benar tidak masuk akal. Apakah benar jumlah maksimal uang yang diletakkan pada investasi ini 300 juta dolar? Benar, saya ingin menaikkan leverage semaksimal mungkin dengan menggunakan 300 juta dolar sebagai jaminan. Apabila Mangol Sak keberatan dengan itu, saya akan pergi mencari bank investasi lain. Oh, daripada repot-repot berkeliling mencari bank investasi lain, biar kami saja yang membantu Anda. Dream High Investment, saya harap transaksi ini akan menjadi transaksi yang menguntungkan. Mari kita sering-sering bertemu. Beberapa karyawan di kantor itu tertawa mengejek Han Qiong-yang. Mereka senyum-senyum terus membayangkan hasil kinerja yang akan mereka dapatkan. Dah jelas banget kalau mereka berpikir, beruntung banget ada orang Asia idiot yang datang sendiri menyerahkan 300 juta dolar untuk mereka. Tapi sebenarnya aku sendiri juga berpikir, bodoh banget sih kalau nggak nerima itu. Kerja bagus, Hyung. Jangan ketawa kau. Tanggal jatuh temponya aku sepakati di hari terakhir bulan Januari. Bagus, laveragianya dapat sampai berapa kali lipat? 30x lipat. Bagus sekali, Hyung. Sudah kuduga Hyung itu hebat. Keputusan yang bagus, aku percaya sama Hyung. Dalam hati Mu-hyuk bergumam, Han Qiong-yang berhasil melebihi ekspektasiku. Dia berhasil melipat gandakan uang 300 juta dolar menjadi 9 miliar dolar. Han Qiong-yang berkata penuh kesal. Bisa-bisanya 300 juta dolar. Uang yang seumur hidup tidak akan pernah bisa kumiliki malah kau bakar sekaligus. Huah, ini benar-benar gila, teriaknya. Hiks, Mu-hyuk, boleh nggak aku pulang ke Korea aja? Sekarang ini baru permulaan, jangan jadi lemah gitu, Hyung. Nanti saat waktunya Hyung kembali ke Korea tiba, Hyung akan menjadi orang yang dihormati oleh semua orang. Untuk sekarang tunggu saja dulu. Hyung sudah bekerja dengan sangat bagus. Waktu berlalu dengan cepat. Kim Li-sung meninggal. Kim Li-sung yang meninggal di saat sedang mempersiapkan KTT Korea Selatan Korea Utara. Dan ketua Yang Ju dari Dahyun Group menyatakan bahwa ia akan sepenuhnya mundur dari garis depan manajemen. Myung-soo dan teman-teman yang lain berhasil lolos seluruh tahap kedua hingga tahap ketiga ujian advokat. Bahkan di Universitas Korea pun baru pertama kali ini ada 4 orang sekaligus yang lolos ujian advokat meskipun baru mahasiswa tahun kedua. Saat tanggal 20 bulan Desember tiba, aku pun mulai menjadi gugup. Sejak bulan Juni, nilai tukar peso melemah sedikit demi sedikit. Namun, bagaimana jika masa depan berubah karena taruhanku ini? Gumam Mu-hyuk dalam hati. Hei, Mu-hyuk panggil seseorang. Benar tanggal 20 kan? Beberapa hari terakhir ini aku gak bisa tidur dan gak selera makan. Hyung, tenang saja, percaya padaku dan tunggu. Seperti dalam sejarah aslinya, kekacauan di Meksiko telah mencapai puncaknya. Pembunuhan calon presiden, perpecahan internal dalam pemerintahan, dan pemberontakan bersenjata oleh penduduk asli yang menentang NAFTA. Bagi rakyat Meksiko, ini adalah kejadian yang menyedihkan, tetapi aku menunggu semua kekacauan itu terjadi persis seperti yang sudah kurencanakan. Dalam hati Mu-hyuk bergumam, tidak ada yang bisa kulakukan setelah mempercayai ingatanku. Dan hari pertempuran terakhir pun tiba. Waktu Korea setempat tanggal 21 Desember tahun 1994. Mu-hyuk diam menunggu, melihat ke arah telepon genggam. Dan tepat sekali, telepon genggam itu berdering. Qiong-yang Hyung, Mu-hyuk, pemerintahan Meksiko, teriak Han Qiong-yang heboh. Pemerintah Meksiko baru saja memperluas batas fluktuasi nilai tukar terhadap dolar Amerika sampai 13%. Semua yang kau katakan itu benar. Di Meksiko, penarikan modal asing dalam skala besar mulai terjadi capital flight. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran investor asing akan krisis yang terjadi terhadap mata uang peso Meksiko. Hanya dalam satu hari, uang sebesar 6 miliar dolar keluar dari Bank Sentral Meksiko. Namun, itu hanyalah permulaan. Pada tanggal 22, Meksiko memperluas kisaran fluktuasi nilai tukar terhadap dolar AS dan mengambil langkah untuk mendevaluasi peso.
Dan tidak ada satupun ahli keuangan di Wall Street yang memperkirakan bahwa pemerintahan baru yang menang dalam pemilu presiden Meksiko pada bulan Agustus akan mendevaluasi peso. Mu Hyuk, semua prediksimu benaran terjadi. Terus ini mau dicairkan kapan? Sekarang juga? Jangan, tunggu sampai bulan depan. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, kalau benar terjadi seperti ingatanku, peso akan mencapai titik terendah pada bulan Januari. Oke deh, sekarang kalau kau nyuruh aku buat mati pun aku bakal percaya sama kau. Kalau sudah waktunya buat mencairkan kontrak investasinya, kabari saja. Tahun baru, tahun 1995 pun tiba. Sama seperti ingatanku, di saat tahun berganti pun nilai tukar peso tetap terus melemah. Hyung, sekarang cairkan uangnya, ujar Mu Hyuk menelpon Han Kyong-yang. Semua sekaligus. Proses likuidasi telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Syukurlah, transaksi pertama kami dengan Mang Wolsak menjadi transaksi yang sangat membahagiakan. Apakah selama ini Anda sudah tahu? Apakah 6 bulan yang lalu Anda sungguh sudah tahu kalau akan terjadi seperti ini? Ayo no, Tommy, saya ini bukan Tuhan, bagaimana saya bisa tahu itu? Tapi, bukankah semuanya juga tahu kalau mata uang peso itu overrated? Saya hanya bertarung untuk itu, dan sayalah pemenangnya. Para pegawai bank itu menggaruk kepala bingung. Pak Manajer, Pak CEO baru saja menghubungi. Kalau seluruh anggota tim kita dipecat. Di kediaman Chon Tae-san. Mu Hyuk, uangnya dah selesai ku cairin semuanya. Berapa jumlah keuntungannya? 25 miliar dolar. Mu Hyuk membelalakkan matanya terkejut. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, 25 miliar dolar. Kalau dihitung pakai kurs sekarang saja, itu senilai 20 triliun won. Nanti ketika IMF meledak dan nilai tukar won melemah sampai ke 2000 won per dolar, berarti itu akan menjadi 50 triliun won. Apakah sekarang jumlah total seluruh aset milik kakek masih lebih banyak daripada milikku? Namun sekarang hanyalah permulaan. Aku yang mengetahui masa depan ini tidak akan mungkin kalah, melawan para ahli keuangan lain yang hanya bisa mengira-ngira masa depan. Bagaimana bisa aku kalah kalau aku sudah mengetahui apa saja kartu milik lawan bahkan sebelum permainan dimulai? Kali ini aku hanya berhasil menggapai satu kesempatan dari sekian banyak kesempatan yang akan datang di masa depan nanti. Dan kesempatan itu pasti akan datang lagi untukku. Karena 2 tahun lagi, kemalangan yang sama, yang menimpa Meksiko akan menimpa negara ini juga. Sore harinya. Myung-soo, sekali lagi aku ucapkan selamat sudah lolos. Thank you. Semua ini berkatmu, yang sudah membuatku sadar dan fokus belajar. Terus kuliahmu sekarang gimana? Tanya Mu Hyuk santai. Jelas bakal ambil cuti dong. Kan nggak mungkin kalau aku mengundurkan diri. Meskipun menjadi lulusan lembaga pelatihan judisial emang penting, tapi titel sarjana Universitas Korea juga nggak kalah penting lah. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, di kejaksaan, perbedaan angkatan sangat diperuntungkan. Jika seseorang dari angkatan yang lebih rendah diangkat menjadi jaksa agung, maka sudah wajar kalau semua angkatan di atasnya mengundurkan diri. Apa yang kulakukan hanyalah membentuk sebuah pertemuan dan memberi mereka sedikit perubahan, namun akibatnya mereka masuk ke lembaga pelatihan yudisial di angkatan yang lebih awal. Di kehidupanku yang sebelumnya, mereka semua memang orang-orang yang menapaki jalan sebagai praktisi hukum. Namun sekarang, aku sama sekali tidak bisa membayangkan seperti apa efek kupu-kupu dari perubahan kecil ini di masa depan. Oh iya, Hyun-sung juga menghubungiku dari Busan kalau dia juga mengucapkan selamat. Tapi apa kalian sekarang masih belum balik kontak-kontekan lagi? Sudahlah, nanti kalau udah waktunya juga aku akan menghubunginya lagi. Setelah Hyun-sung menyerah menjadi atlet, dia kembali ke Busan. Dan setelah kejadian itu, aku tidak menghubungi Hyun-sung lagi dan Hyun-sung juga tidak menghubungiku. Kalian itu lagi ngapain coba? Lagi ngambek-ngambekkan kayak orang pacaran kah? Ujar Myung-soo malas. Beberapa hari lagi aku rencana mau mampir pulang ke rumah Busan, mau ikut nggak? Kalau gitu titip sampaikan salam ke nenekku. Setelah aku tinggal ke Seoul, nenek pasti kesepian. Ngomong apa kau? Hyun-sung kan setiap hari mengunjungi nenekmu, menemani dia ngobrol, bahkan makan malam bersama juga. Apa nenekmu tidak memberitahumu itu? Hyun-sung setiap hari menemani nenekku. Tanya Mu Hyuk terkejut. Di ruang kerjanya, Chon Tae-san bertanya, gimana kabar Soman dan Sohan? Dia hanya diam di rumahnya di Australia. Dia juga jarang pergi keluar rumah dan hanya botol minuman keras saja yang terlihat semakin menumpuk di teras rumah. Sepertinya dia sedang kesulitan karena kekuasaan yang dia nanti-nanti sudah menghilang. Jisoo dan Jiwon juga sepertinya jadi membenciku dan tidak menghubungiku satu kali pun. Karena menurut mereka aku yang membuat ayah mereka jadi seperti itu. Dari yang saya dengar, Nona Jiyong dan ibunya baru saja kembali ke Korea. Jiyong, tapi kenapa mereka tidak mengabariku? Bagaimana kalau saya coba meminta mereka untuk datang ke sini? Tanya sekretaris H. Sudahlah, tidak perlu. Mereka juga pasti membenciku karena tidak mengeluarkan Sohan ayah dan suami mereka.
Kakek, aku pulang. Ya, kau sudah pulang rupanya. Melihat raut wajah kakeknya, Mu Hyuk bertanya, ada apa, kek? Bukan apa-apa, naik ke kamarmu saja sana. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, apa kakek sekarang sedang bersedih karena ditinggal anak-anaknya di umurnya yang sudah tua ini? Apakah seorang Chontaesan yang aku kira berarti besi, pada akhirnya juga menjadi kakek-kakek yang kesepian karena menua sendirian? Di kamarnya, Mu Hyuk melepaskan bajunya, tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Siapa yang menelpon di jam-jam segini? Halo, ini dengan Kim Mu Hyuk. Halo, ini siapa? Ucap Mu Hyuk lagi. Mu Hyuk, opa, namaku Chon Ji-yong. Putri satu-satunya Chon Suhan, Chon Ji-yong. Dari kecil dia sudah pergi belajar ke luar negeri, jadi agar tidak pernah bertemu sama sekali denganku. Karena dia sudah seperti tinggal di luar negeri seumur hidup, aku hanya pernah bertemu beberapa kali dengannya saat upacara peringatan kematian kakek. Berbeda dari Chon Ji-won dan Chon Ji-soo, dia sama sekali tidak tertarik dengan bisnis keluarga. Kalau tidak salah dia 4 tahun lebih muda dariku. Berarti dia sekarang mungkin seumuran anak SMA. Lalu Mu Hyuk berkata memecah keheningan. Oh iya, ada apa? Anu, besok bisa ketemuan nggak? Seseorang yang aku lupakan, sekarang tiba-tiba muncul. Meskipun kalau di ingatan kehidupanku yang sebelumnya, dia bukan orang yang akan menghalangiku, tapi... Meskipun sekarang dia masih muda, perempuan ini jaga berdarah keluarga Chon. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh lengah. Keesokan harinya Ji-yong bertemu dengan Mu Hyuk. Opa, aku benar-benar minta maaf, ujarnya sedih. Mu Hyuk bingung. Huaang, aku minta maaf. Pokoknya aku benar-benar minta maaf banget. Tangis Ji-yong menjadi pusat perhatian pengunjung lain. Gimana kalau kamu sekarang berhenti nangis dulu? Ini sapu tangan. Terima kasih, Hicks. Mu Hyuk terkejut. Ingusnya. Aku sudah dengar semuanya, tentang Bibi, jadi apa yang sudah dilakukan ayah dan paman ke ibunya opa? Hah, kenapa malah kamu yang minta maaf? Lagi pula itu terjadi bahkan sebelum kamu lahir. Kalau aku jadi opa, aku juga tidak akan bisa memaafkan perbuatan ayahku yang sekejam itu. Makanya itu aku merasa aku harus minta maaf ke opa kalau aku kembali ke Korea. Jadi, jujur saja, bohong kalau aku bilang aku merasa nyaman tiba-tiba bertemu denganmu seperti ini. Tapi aku tahu kalau itu bukan salahmu. Kamu tidak perlu meminta maaf. Hari ini kamu bisa menangis sepuasnya lalu lupakan itu. Lalu aku ini juga keluargamu, jadi kamu bisa memperlakukanku dengan nyaman sebagai opa. Tidak perlu segan-segan. Sebenarnya aku sangat takut dan khawatir sebelum bertemu dengan opa. Karena aku anak tunggal, saudara sepupu seperti Ji-won opa dan Ji-soo Uni selalu memperlakukanku dengan dingin. Makanya itu aku takut Mu Hyuk opa akan sama seperti itu juga. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, meskipun begitu dia takut dan khawatir seperti itu, dia tetap memberanikan diri untuk menemuiku. Padahal dia masih 17 tahun, umur di saat masa pubertasnya bahkan belum selesai. Kalau semisal aku seumur Ji-yang dan berada di posisi yang sama dengannya, apa aku bisa memberanikan diri untuk pergi meminta maaf langsung seperti ini? Setahuku kamu sekarang sedang sekolah di luar negeri, apa kamu sekarang sedang mampir ke Korea sebentar? Bukan rencananya mulai sekarang aku akan tinggal di Korea. Karena sekarang ayah situasinya seperti itu dan kondisi keluarga ibu juga sedang tidak baik-baik saja. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, bisa dibilang semua ini disebabkan olehku. Lalu Mu Hyuk berkata kalau gitu sekarang apa yang akan kamu lakukan? Aku juga nggak tahu, pertama-tama, sepertinya aku harus cari sekolah dulu. Tapi karena sekolah di sini beda dari sekolah di luar negeri, aku masih bingung mau di mana. Apa kamu tidak punya suatu hal yang pengen kamu lakuin gitu? Sekarang kamu umur 17 kan? Setelah ku ingat-ingat lagi, kalau tidak salah aku pernah dengar kalau Chon Ji-yong sebenarnya ingin jadi penyanyi. Lanjut Mu Hyuk dalam hati, tapi karena kakek dan Chon Suhan menentang itu, dia jadi tidak bisa mewujudkan mimpinya. Untuk sekarang, entahlah, aku bingung. Mungkin akan bagus kalau aku bisa bekerja di bidang yang berkaitan dengan musik. Begitukah? Kalau kamu ingin bekerja di bidang musik, bukannya butuh bakat atau kemampuan yang mumpuni. Tapi kalau dari yang aku lihat, kayaknya sih nggak ada. Ada tahu, aku jago banget nyanyi tahu. Melihat tingkah Ji-yong di depannya, dalam hati Mu Hyuk bergumam ternyata dia anak yang seceria ini, berbeda dari apa yang aku bayangkan di kehidupan yang sebelumnya. Gitukah? Ya udah kalau gitu kamu coba aja. Kalau kamu memang ingin melakukan itu, ya tinggal kamu lakukan saja. Tapi kan, apa kamu ragu karena kakek? Meskipun begitu kamu sebaiknya melakukan hal yang kamu inginkan. Pokoknya coba saja dulu. Kalau nanti kakek menentang itu, aku yang akan mendukungmu. Hal yang akan terjadi nanti, kamu khawatirkan nanti saja. Kamu masih umur 17 tahun. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan. Kalau semisal kamu gagal pun, kamu bisa mencobanya lagi berapa kali pun itu. Padahal jarak umurku sama opa cuma 4 tahun. Tapi ngomongnya udah kayak orang yang hidup puluhan tahun lebih lama aja.
Konyol. Gimana kalau hari ini kita pergi menemui kakek? Apa, emang nggak apa-apa, beneran nih? Ya gak apa-apa dong, aku yakin justru kakek yang lebih rindu sama kamu. Setibanya di rumah. Kakek, panggil Jiyong. Ya ampun, siapa ini? Jiyong, cucuku. Kakek, aku kangen sama kakek. Jiyong, cucuku sayang, sejak kapan kamu jadi sebesar ini? Mu Hyuk melihat kakek dan cucu itu. Lalu Mu Hyuk melangkah pergi dengan diikuti oleh sekretaris Ma. Bagaimana kabar Chon Suhan? Anda mengawasinya dengan baik kan? Setelah dipindahkan, dia benar-benar dikucilkan dan saat ini masih berada dalam pengawasan terus-menerus oleh orang-orang dari pihak Direktur Park Dong-su. Dan sepertinya dia juga mengalami stres berat, karena baru-baru ini dia bahkan sempat melakukan percobaan bunuh diri, namun tidak sampai berhasil. Saya bisa membereskannya kapanpun itu. Anda tinggal memberi perintah saja. Jangan sampai Anda membunuhnya atau melukainya. Lalu bagaimanapun caranya, cegah agar dia tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Yang perlu kita lakukan hanya menghancurkan mentalnya sampai tak bersisa, agar dia tidak bisa menghalangiku lagi. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, meskipun itu demi Chon Ji-yong, aku sama sekali tidak ada niat untuk memaafkan Chon Suhan. Dan rencanaku adalah menghancurkan mental dan kewarasan Chon Suhan sampai tak bersisa. Meskipun dia hanyalah boneka dari Chon Suman, itu tidak merubah fakta kalau dia membiarkan kedua orang tuaku meninggal. Setidaknya hanya ini satu-satunya bentuk penghiburan yang bisa aku berikan kepada kakak sebagai seorang cucu. Oi, adikku. Aku sudah selesai menguasai wilayah Yongdeungpo. Kerja bagus, Direktur Park Dong-su. Berarti sekarang Anda sudah masuk ke Seoul dengan matang ya? Gimana kalau kita minum bersama? Hari ini aku akan mentraktirmu besar-besaran. Sini ke Yongdeungpo. Di tempat yang sederhana. Kini mereka duduk melingkar. Mu Hyuk berkata, jadi ini yang Anda maksud mentraktir besar-besaran. Lo udah besar banget ini, jawab Park Dong-su. Padahal hari ini hari Sabtu tapi coba kau lihat, tidak ada satupun pelanggan lain di tempat ini. Butuh waktu lama sekali buat minum bersama denganmu. Karena kita bertemu di tahun 1990, berarti udah 5 tahun. Iya, jawab Mu Hyuk tersenyum. Dong-su, Hyung Nim, ujar Mu Hyuk menguangkan minuman. Hyung, kau, akhirnya aku dipanggil Hyung Nim sama Mu Hyuk. Hari ini perasaanku sedang bagus. Ayo kita minum-minum sampai pagi. Ah, aku juga baru pertama kali ini bertemu dengan manajer Mah. Karena saya sedang bekerja, saya akan terima minumannya saja. Ya, tidak apa, bagus sekali, kau terlihat bisa diandalkan. Tolong jaga Mu Hyuk kami baik-baik ya. Bagaimana dengan proses menguasai Yongdeungpo? Apakah ada kesulitan? Tanya Mu Hyuk santai. Yongdeungpo. Justru saking mudahnya sampai membuatku khawatir. Hanya dengan menekan mereka sedikit saja, mereka langsung tunduk dengan sendirinya. Aku rasa kita berhasil menguasai Geksung Construction milik Jo Hyun Bu itu berpengaruh besar. Kalau hanya dengan menggunakan kekuatan kelompok kami saja meskipun kami sudah terbukti menguasai Busan, semua orang tahu kalau menguasai Seoul itu tidak mudah. Lalu bisa melihat dan menilai dengan cepat ada atau tidaknya kuasa besar yang mendukung dari balik layar itu dasar dari bisnis ini. Kalau gitu sekarang kau mau aku pergi kemana? Jongno, Gangnam, wilayah yang bisa menghasilkan uang paling banyak di Seoul itu Gangnam ya kan? Tanya Park Dong-su menggebu-gebu. Serap mulai dari wilayah yang ada di pinggiran Seoul dulu saja. Kalau untuk Gangnam, bisa kita kuasai perlahan-lahan setelah memperbesar cukup kekuatan. Tapi jangan sampai kalian sentuh wilayah Garibongdong yang dikuasai oleh orang-orang Cina. Nanti saat sudah tiba waktunya, akan aku beri sinyal untuk wilayah itu. Orang-orang Cina ya, oke, aku tidak akan menyentuh wilayah itu. Manajer Lee, apakah pekerjaan di perusahaan berjalan dengan baik? Ya. Kami bekerja tepat waktu dan pulang tepat waktu juga. Sekarang saya mulai bingung, saya ini seorang pengacara atau pekerja kantoran. Meskipun pemimpin perusahaan itu adalah seorang preman, tidak bisa seluruh pegawai perusahaannya adalah preman juga. Kalau ingin membuat perusahaan itu terlihat seperti perusahaan legal, aku perlu orang yang memiliki titel pengacara seperti manajer Lee Sang-gen. Terus rekrut orang-orang yang berguna dan bisa dipercaya untuk memperberat perusahaan. Semakin besar kuasa yang kita miliki, kita semakin perlu lebih banyak orang. Baik, tetapi, sepertinya sekarang kita perlu memulai sebuah konstruksi. Saya akan segera berbicara dengan pihak dari Dahyun dan menghubungi Anda. Anda tidak perlu terlalu terbebani oleh hasil. Lalu untuk dananya, Anda juga tidak perlu khawatir. Tapi kita juga tidak bisa hanya mengandalkan Dahyun, saya sudah mencari beberapa proyek konstruksi lain yang bisa kita dapatkan kontraknya. Pemerintahan sebelumnya telah secara besar-besaran mengumumkan pengembangan kota baru dan wilayah pembangunan kembali, sehingga pemerintahan saat ini bersikap setengah hati terhadap proyek pengembangan kota baru. Bukankah tidak ada proyek pembangunan kota baru berskala besar dalam jangka waktu dekat ini? Di dekat Yongdeungpo sini ada pembangunan kembali yang sedang berlangsung. Saat ini organisasi lain yang mengelolanya tapi saya berencana untuk mengambil alih itu.
Itu terdengar cukup bagus. Kalau ada sesuatu yang Anda butuhkan, Anda bisa menghubungi saya kapanpun. Tapi jangan sampai menimbulkan keributan. Oide, aku ini Park Dong-su. Kami semua sekarang sudah terikat di sini, ngapain juga kami membuat keributan? Lalu bagaimana dengan Busan? Aku mempercayakannya pada anak bernama Su Hyong. Aku dan dia sudah makan di meja yang sama selama 10 tahun, dia bisa dipercayai. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, Busan adalah wilayah penting. Beberapa tahun lagi, ketika bisnis pinjaman ilegal Jepang masuk ke Korea dengan dukungan kekuatan Yakuza, Busan akan berperan sebagai bisnis utama mereka. Karena itu, aku harus memastikan Busan tetap berada dalam lingkup kekuasaanku agar segala urusan ke depannya berjalan lancar. Jangan terlalu mempercayainya dan terus awasi dia. Iya, aku akan mengawasinya. Udah cukup ngomong pekerjaannya, kita lanjut minum-minum aja, sebentar lagi matahari akan terbit ini. Selam Park Dong-su memperbesar kekuatannya di Seoul, aku perlu menyelesaikan pekerjaan yang lain. Manajer Ma, ya, Tuan Muda. Besok aku akan pergi menemui setiap bos besar Myeongdong, jadi Anda siapkan janji temunya. Ada pekerjaan yang harus kuserahkan pada mereka. Keesokan harinya, di kantor Direktur Noh. Direktur Noh duduk terdiam penuh beban pikiran. Kenapa Anda hanya diam saja? Apa karena sekarang Direktur Chon sudah tidak ada, sekarang Anda sudah sadar? Siapa penerus kakek yang sebenarnya? Saya minta maaf kalau selama ini saya tidak sopan kepada Anda. Kalau Anda memang tidak saya butuhkan dalam rencana saya pasti sudah membuat Anda jadi seperti Bos Yu Jiang. Saya tidak akan memberi kesempatan kedua lagi, jadi tolong pertimbangkan ini baik-baik. Baik, saya paham maksud Anda. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, mengancam dengan tongkatnya sudah cukup segini saja, sekarang aku harus memberi wortel untuknya. Saya dengar Anda tidak ingin keluar dari bisnis bawah tanah ini, apa itu benar? Iya, benar. Hentikan semua pemberian pinjaman baru, dan secepat mungkin tarik kembali pinjaman yang sudah keluar. Semua dana harus sudah ditarik kembali paling lambat tahun depan. Apa maksud Anda? Saya harus menutup bisnis pinjaman ilegal ini. Dalam beberapa tahun ke depan, kebijakan pemerintah terhadap pasar pinjaman ilegal akan mengalami perubahan besar. Kita harus mulai mencuci bersih dana sebelum itu terjadi. Karena Anda bilang tidak berniat keluar dari bisnis bawah tanah ini dan berpindah ke sisi terang, maka saya akan menyerahkan sisi gelap kepada Anda Bos Noh. Karena Anda sendiri yang memilih untuk tetap tinggal, maka Anda harus masuk lebih dalam ke sisi yang gelap ini. Baik, saya akan melakukannya sesuai dengan perintah Anda. Anda dekat denganku usaha bisnis pinjaman ilegal lain di Myeongdong kan? Ya, saya mengenal baik sebagian besar pengusaha yang ada di bidang ini. Kalau begitu, terus perluas koneksi Anda. Ini adalah perintah. Baik, ucap Direktur Noh menunduk patuh. Mobil Mu Hyuk melaju sedang di jalanan. Tuan Muda. Saya dengar Noh Ikseon adalah orangnya Direktur Chon Suhan. Lalu apa alasan Anda malah merangkul orang yang seharusnya dicurigai? Bos-bos Myeongdong ini kan sudah hidup di bidang ini selama bertahun-tahun. Orang-orang serta koneksi yang sudah mereka bangun selama ini pasti tidak sedikit. Kalau ingin membesarkan orang seperti itu lagi mulai dari sekarang, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau dia bersedia dengan sukarela tetap berada di sisi gelap, itu justru hal yang patut disyukuri. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, undang-undang tentang lembaga pinjaman swasta memang mulai diberlakukan pada tahun 2002. Tetapi saat itu dana-dana asing, termasuk dari Jepang, sudah menyelesaikan semua persiapannya dan hanya tinggal menunggu. Itulah momen ketika pinjaman ilegal dan pembiayaan di luar sistem perbankan mulai bergantung pada pihak asing. Namun kali ini, aku berniat untuk mendahului waktunya dan mengambil posisi lebih dulu. Meski pembiayaan di luar sistem perbankan berakhir dimasukkan ke dalam sistem, bisnis pinjaman ilegal tetap tidak akan hilang sepenuhnya. Lalu karena Bos Noh sendiri sudah memutuskan untuk tetap berada di sisi gelap, maka urusan itu akan aku serahkan padanya. Sementara dua Myeongdong yang tersisa akan masing-masing aku dugasi mengelola satu perusahaan pembiayaan. Di kantor Bos Myeongdong yang lain. Jadi Anda sudah datang, Tuan Muda. Saya sudah menunggu Anda, ucapkan Direktur Shin menunduk sopan. Maaf karena saya tiba-tiba ingin mengajak Anda bertemu. Tidak, saya akan menyambut kedatangan Anda kapanpun itu. Mu Hyuk menatap terkejut seseorang yang ada di belakang Direktur Shin. Dalam hati ia bergumam, orang itu, aku tahu siapa dia saat di kehidupan yang sebelumnya. Yakuza asal Kyoto, Jepang. Kepala aksi dari organisasi Hirakuri Gumi, cabang kedua Yamaguchi Gumi. Komandan garis depan dalam penyerbuan pasar pinjaman ilegal Korea. Hune Toshiro, Moon Tae-beom. Moon Tae-beom diam-diam masuk ke Korea dan mulai mempersiapkan rencananya untuk terjun ke dalam pasar pinjaman ilegal. Dia baru menunjukkan wujud aslinya sekitar akhir tahun 1998, saat modal asing mulai benar-benar menguasai pasar pinjaman ilegal Korea. Tetapi kenapa saat ini Moon Tae-beom malah menjadi bawahan Shin Seong-il?
Jangan-jangan Shin Seongil diam-diam bekerja sama dengan Yakuza di belakangku dan kakek. Tuan muda, jadi ada urusan apa ya? Apa mungkin ada masalah yang bisa saya bantu? Dalam hati Mu Hyuk bergumam, kalau begini aku tidak bisa lagi mempercayai Shin Seongil. Aku harus merevisi rencanaku. Tidak ada apa-apa, saya hanya berkeliling menemui para bos besar Myeongdong karena sepertinya akhir-akhir ini saya kurang memperhatikan kalian. Maaf, kalau saya membuat Anda tidak nyaman. Saya sama sekali tidak keberatan. Bagaimanapun saya adalah pelayan ketua Chon. Anda tidak perlu merasa segan-segan mengunjungi kediaman pelayan Anda ini tidak peduli kapanpun itu. Pelayan kedua Chon, apakah dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya itu? Gumam Mu Hyuk dalam hati, sekarang aku jadi mencurigai semuanya. Sudah kuduga, kesetiaan Anda pada ketua memang luar biasa. Tapi, bukankah sekarang sudah waktunya untuk Anda memberikan kesetiaan Anda itu kepada saya? Hahaha, bukankah kesetiaan kepada ketua itu berarti sama dengan kesetiaan kepada Anda, Tuan Muda? Baiklah, Anda tidak memiliki masalah yang perlu saya bantukan. Ya, di sini selalu sama seperti biasanya. Kami hanya menerima orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank atau perusahaan finansial. Karena Anda lebih berpengalaman di bidang ini daripada saya percaya Anda bisa menjaga bisnis ini dengan baik. Anda tidak perlu khawatir, Tuan Muda. Kalau begitu saya pamit. Ah, Tuan Muda, kebetulan saya memiliki junior yang baru datang dari kampung halaman. Apakah boleh kalau saya memperkenalkan dia kepada Anda? Taebeom, ayo beri salam pada Tuan Muda. Dia adalah cucu ketua Chon dari Pyeongchangdong. Salam kenal, Tuan. Nama saya Moon Taebeom. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Buat apa dia tiba-tiba ingin memperkenalkan Moon Taebeom padaku? Gumam Mu Hyuk dalam hati. Jadi kau itu junior dari kampung halaman yang sama dengan bos Shin Seongil? Benar, ayah saya adalah teman dari bos Shin Seongil. Saya sudah mengenal bos Shin Seongil sejak saya masih muda. Kalau begitu, kampung halaman itu di Masan, Tuan. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, Masan, hah. Ah jadi gitu, kebetulan aku dari Busan. Sepertinya dialekmu sudah kau perbaiki sepenuhnya ya. Saya sudah pindah ke Seoul sejak masih muda, jadi saya tidak pernah berbicara menggunakan dialek. Dia terlihat bisa diandalkan. Begitukah, Tuhan Muda? Saya memperkenalkan dia kepada Anda karena menurut saya dia mampu bekerja dengan baik dalam melayani Anda. Kalau Anda membutuhkan dia, langsung kabari saya saja. Kalau saya lihat-lihat, bukankah pengawal Anda terlalu sedikit? Bukankah tidak cukup kalau hanya manajer mas seorang diri saja yang melayani Anda? Dalam hati Mu Hyuk bergumam, trik licik apalagi ini? Dia ingin memperkenalkan anggota Yakuza di sebelahku. Moon Taebeom, ya, Tuan Muda. Bekerjalah dengan baik, sampai jumpa kalau gitu. Baik, terima kasih, Tuan Muda. Sampai jumpa lagi, Tuan Muda. Ya, ayo kita bertemu lagi, Huneto Shiro. Kini mobil yang dikendarai oleh Sekretaris Ma dan Mu Hyuk kembali melaju. Manajer Ma, bukankah Anda bilang, Anda tidak menemukan sesuatu yang aneh saat menginvestigasi para bos besar Myeongdong? Terutama bos Shin Seongil. Ya, sesuatu aneh yang seperti apa yang Anda maksud? Moon Taebeom seorang anggota Yakuza yang sedang bersiap untuk memasuki pasar pinjaman ilegal. Menyelundupkan diri dengan mengaku-ngaku sebagai junior dari kampung halaman yang sama. Itu berarti, ada kemungkinan Shin Seongil juga berhubungan dengan Yakuza Jepang. Kalau begitu, dalam situasi ini sebenarnya siapa yang menyuruh dia untuk menyeluruh jadi orang di pihakku? Kini Mu Hyuk telah berada di kediaman Chon Tae-san. Apa kabar para bos besar Myeongdong? Baik-baik saja. Kakek, apa kakek mempercayai para bos besar Myeongdong? Kau tanya, aku mempercayai mereka atau tidak? Hahaha, hei Mu Hyuk, di antara seluruh orang yang bekerja di bawahku, yang kupercayai hanya Myung-hon. Untuk sisanya, aku hanya menilai apakah mereka masih berguna atau tidak. Shin Seongil itu orang yang seperti apa, kek? Shin Seongil, dia orang yang keras kepala. Sejak kecil dia hanya berlatih menjadi atlet sirem, karena dia terlihat punya potensi, aku memutuskan untuk mendukungnya. Setelah dia berhenti dari dunia olahraga dan mulai mencari pekerjaan, aku menawarinya bekerja di bawahku. Ya dia memang orang yang paling sulit ditebak, tapi dia selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau menurut dari penilaianku, Shin Seongil adalah agen ganda yang ditempatkan oleh perkumpulan Chongpung di sisi kakek. Apa? Shin Seongil? Tidak mungkin. Dia itu anak yang aku sponsori sampai besar sejak dia masih kecil. Bisa saja mereka sengaja menempatkannya sejak lama supaya kakek tidak bisa menyadari identitasnya yang sebenarnya. Seongil memang orang yang tidak bisa dibaca pikirannya dan dia juga adalah orang yang sangat cerdas. Aku memang masih belum mendapatkan bukti yang pasti tapi kurasa kita tetap harus mencurigainya, kek. Karena itu aku berencana akan menyingkirkannya. Menyingkirkannya? Karena dia adalah orangnya kakek, jadi sudah sewajarnya kalau aku mau minta izin lebih dulu pada kakek. Chon Tae-san memejamkan matanya dalam.
Lakukan saja sesukamu. Baik, kakek. Kau bisa melakukannya sendiri kan? Gitu-gitu Shin Seong-il juga punya banyak anak buah. Manajer Ma sudah mendapatkan setengah pasukan milik Sekretaris H. Dan aku juga punya organisasi preman yang akan membantuku. Maksudmu Park Dong-su, preman dari Busan itu? Apa dia bisa dipercayai? Aku juga tidak mempercayai orang-orang yang bekerja di bawahku, kek. Hanya saja untuk sekarang, aku menilai dia masih cukup berguna. Hanya sebatas itu saja. Mu Hyuk melangkah pergi dari ruangan sang kakek. Mari kita pergi bereskan Shin Seong-il. Baik, Tuan Muda. Malam harinya, seluruh anak buah telah berkumpul, dengan Park Dong-su yang duduk santai di atas mobil. Mobil lain tiba. Sekretaris Ma turun dengan anak buah yang lain. Sekretaris Ma berkata, "Pak Park, sepertinya Anda sudah bersiap dengan baik ya?" "Pastinya dong, lagi pula ini kan pertama kalinya kita bekerja sama, sudah pasti saya tidak mau mempermalukan diri. Terutama pada Mu Hyuk. Nanti kami yang akan menerobos masuk ke dalam kantornya. Karena itu mohon bantuannya agar tidak ada musuh yang bisa masuk dari luar." "Anda yakin bisa, dengan anggota yang cuma segitu?" "Mereka adalah orang-orang yang akan melindungi Tuan Muda Mu Hyuk di masa depan. Kalau segini saja mereka tidak bisa, berarti mereka tidak pantas untuk tetap dirawat. Baiklah, kami yang akan menjaga di luar supaya tidak ada lalat yang bisa masuk. Untuk bagian dalam, Anda urus saja sendiri." Sekretaris Ma menjabat tangan Park Dong-su setuju. "Ayo, berangkat."